Pak Waji adalah seorang pria parubaya yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai tukang kebun di sekolah dasar setempat, ia menjalani hari-harinya dengan merawat kebun kecil di belakang rumahnya. Sayur-sayuran yang ditanamnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi kadangkala ia merasa ada yang kurang. Kesehariannya yang monoton membuatnya sering termenung, memikirkan masa-masa ketika ia masih bekerja dan memiliki rutinitas yang jelas. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela rumahnya, membangunkan Pak Waji dari tidurnya. Setelah sarapan sederhana berupa nasi dengan tempe goreng, ia duduk di teras rumah sambil membaca koran bekas yang ia dapat dari kios tetangganya. Saat ia membalik halaman, matanya tertuju pada sebuah iklan kecil di pojok bawah. Dibutuhkan segera tukang kebun untuk merawat taman di rumah pribadi. Lokasi, Jalan Mawar nomor 7, gaji menarik. Hubungi 0812 sekian-sekian. Pak Waji tertegun sejenak. Jalan Mawar nomor 7, pikirnya, bukankah itu tak jauh dari sini? Ia pernah melewati daerah itu beberapa kali. Itu adalah kawasan yang tenang, dikelilingi pepohonan rindang. Rumah-rumah di sana terkenal mewah, tetapi tidak banyak orang yang tahu siapa pemiliknya karena jarang terlihat aktivitas. Ia mulai mempertimbangkan tawaran itu. Dengan pengalaman puluhan tahun merawat taman sekolah, pekerjaan ini sepertinya cocok untuknya. Lumayan, bisa buat tambahan penghasilan, gumamnya sambil mengusap janggut tipisnya. Setelah berpikir sejenak, Pak Waji memutuskan untuk mencoba. Ia segera merapikan diri, mengenakan kemeja lusuh tetapi bersih, serta membawa topi tua yang biasa ia pakai saat bekerja. Dengan berbekal sepeda tuanya, ia mengayuh menuju Jalan Mawar. Saat tiba di Jalan Mawar, suasana di sana terasa berbeda. Udara di sekitar jalan itu lebih sejuk daripada biasanya, seperti ada embusan angin dingin yang terus-menerus bertiup. Jalanan lengang, hanya ada deretan pohon besar di sisi kiri dan kanan. Ketika ia melanjutkan kayuhannya, sebuah rumah besar perlahan muncul di ujung jalan. Rumah itu berdiri megah di atas lahan luas yang dikelilingi pagar besi hitam. Halaman depannya dipenuhi rumput hijau yang rapi dan deretan pohon cemara. Namun, suasana rumah itu terasa aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada aktivitas manusia. Bahkan anjing atau kucing pun tak tampak berkeliaran. Pak Waji berhenti di depan gerbang besi yang tinggi. Ia menatap rumah itu dengan takjub sekaligus sedikit ragu. Benar-benar rumah orang kaya, pikirnya. Ia merogoh sakunya, mencari nomor telepon yang tercantum di iklan. Namun, sebelum ia sempat menghubungi, gerbang besi itu berderit dan terbuka dengan perlahan, seolah-olah ada yang mempersilakannya masuk. Hah! Pak Waji memandang sekeliling, memastikan apakah ada seseorang yang membukakan gerbang itu. Namun, jalanan tetap kosong. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil, tetapi rasa penasaran dan keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan mengalahkan keraguannya. Ia memarkir sepedanya di dekat gerbang dan berjalan masuk. Jalan setapak menuju pintu utama dipenuhi bunga-bunga cantik yang terlihat segar. Aroma harum bunga melati memenuhi udara, namun tetap ada kesan sunyi yang menggelayuti tempat itu. Sesampainya di depan pintu besar yang terbuat dari kayu jati, ia mengangkat tangannya untuk mengetuk. Namun, sebelum tangannya menyentuh pintu, pintu itu perlahan terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara derit pelan. "Permisi, ada orang di dalam." Pak Waji mencoba memanggil, tetapi suaranya menggema tanpa jawaban. Ia mengintip ke dalam, berharap menemukan seseorang yang menyambutnya. Namun, yang terlihat hanyalah ruang tamu besar dengan langit-langit tinggi, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan perabotan antik yang tertata rapi. Perlahan, ia melangkah masuk dengan hati-hati. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun tidak ada pendingin ruangan yang menyala. Di dinding-dindingnya tergantung lukisan-lukisan besar, sebagian besar berupa potret keluarga yang terlihat tua dan usang. Ketika ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah tangga. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tak ada siapapun di sana. Hanya keheningan yang menyelimuti. "Halo, saya datang untuk pekerjaan sebagai tukang kebun.
Serunya sekali lagi. Kali ini, suara langkah itu terdengar lagi, tetapi lebih pelan, seolah-olah menjauh. Tepat saat Pak Waji hampir kehilangan keberanian dan berpikir untuk pergi, seorang pria muncul dari arah lorong samping. Pria itu mengenakan setelan jas hitam. Wajahnya pucat dengan sorot mata yang tajam. Rambutnya rapi tersisir, memberikan kesan formal tetapi sedikit mengintimidasi. "Selamat datang. Anda Pak Waji?" tanya pria itu dengan suara datar tetapi sopan. Iya, Pak. Saya melihat iklan di koran soal pekerjaan sebagai tukang kebun," jawab Pak Waji sambil menggaruk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Pria itu tersenyum tipis, tetapi senyumnya terasa kaku. "Bagus. Kami membutuhkan seseorang dengan pengalaman seperti Anda. Silakan, mari saya tunjukkan taman yang akan menjadi tanggung jawab Anda." Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Dharma, memandu Pak Waji ke bagian belakang rumah. Sepanjang jalan, Pak Waji merasa ada yang aneh pada pria itu. Langkahnya sangat pelan, hampir tidak terdengar, dan cara ia berbicara terasa seperti mengulang-ulang kata dengan nada yang sama. Namun, Pak Waji tidak ingin berprasangka buruk. Taman yang diperlihatkan Pak Dharma sangat indah, lebih besar daripada taman sekolah yang dulu ia rawat. Ada kolam kecil di tengahnya, dikelilingi bunga-bunga warna-warni yang tertata sempurna. Namun, saat Pak Waji memperhatikan lebih saksama, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada tanaman-tanaman itu. "Ini akan menjadi tempat kerja Anda. Mulailah besok pagi," ujar Pak Dharma singkat sebelum meninggalkan Pak Waji yang masih memandangi taman itu dengan perasaan campur aduk. Pak Waji merasa bersyukur mendapatkan pekerjaan ini, tetapi jauh di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Pagi pertama Pak Waji sebagai tukang kebun di rumah mewah itu dimulai dengan rasa penasaran yang bercampur kegugupan. Saat ia memasuki taman, suasana terasa begitu sunyi. Ia memperhatikan detail-detail yang mungkin ia lewatkan sebelumnya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dengan daun yang lebat, semak-semak yang tertata rapi seperti karya seni, dan bunga-bunga eksotis yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada bunga berbentuk seperti matahari kecil dengan warna oranye yang menyala, dan bunga lain berwarna ungu gelap dengan aroma manis yang menusuk hidung. "Ini taman yang luar biasa," gumam Pak Waji sambil menghela napas panjang. Tangannya mulai menyentuh daun-daun lembut dan batang pohon yang terasa dingin. Ia segera mengeluarkan peralatan kebunnya, gunting tanaman, sekop kecil, dan alat pemangkas yang ia bawa dari rumah. Namun, semakin ia bekerja, semakin ia menyadari ada sesuatu yang ganjil. Tanaman di taman ini terasa hidup. Saat ia mulai memangkas dedaunan yang tumbuh liar di salah satu sudut taman, angin bertiup pelan, membawa suara seperti bisikan. Ia menghentikan aktivitasnya sejenak dan menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun di sana. Hanya tanaman-tanaman yang bergoyang pelan karena angin. "Ah, mungkin cuma angin," pikir Pak Waji, mencoba menghilangkan kekhawatirannya. Namun, saat ia kembali memangkas, suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ia memandang dedaunan di tangannya dan merasakan seolah-olah tanaman itu bergerak halus, hampir seperti menggeliat. Jantung Pak Waji mulai berdetak lebih cepat, tetapi ia berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Kebanyakan pikiran, ia berbicara pada dirinya sendiri. Di sisi lain taman, bunga-bunga tertentu yang sebelumnya kuncup mulai mekar dengan tiba-tiba saat ia mendekat. Ia memperhatikan bunga-bunga itu dengan takjub. Salah satu bunga yang berbentuk seperti trompet berwarna merah terang perlahan membuka kelopaknya, memperlihatkan pola yang aneh, hampir seperti tulisan atau simbol. "Subhanallah, indah sekali," katanya sambil membungkuk untuk melihat lebih dekat. Tapi ketika ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, bunga itu tiba-tiba tertutup kembali, seolah-olah bersembunyi darinya. Saat matahari mulai condong ke barat, Pak Dharma muncul dari pintu belakang rumah, mengenakan setelan jas hitam seperti biasanya. Pak Waji, yang tengah menyiram tanaman, segera berdiri dan menyeka keringat di dahinya. "Bagaimana pekerjaan Anda sejauh ini, Pak Waji?" tanya Pak Dharma dengan nada yang datar. "Alhamdulillah, Pak,"
Taman ini luar biasa. Saya belum pernah melihat tanaman seperti ini sebelumnya, jawab Pak Waji sambil tersenyum canggung. Pak Dharma menatapnya dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. Tanaman di sini memang istimewa. Mereka butuh perhatian khusus. Pastikan Anda merawatnya dengan baik. Akan saya lakukan, Pak. Tapi, kalau boleh tanya, bunga-bunga ini berasal dari mana, ya? Ada beberapa yang tampaknya tidak biasa. Pak Dharma terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Bunga-bunga ini berasal dari tempat-tempat yang jauh. Ada yang saya bawa dari luar negeri, dan ada pula yang tumbuh secara alami di tanah ini. Suaranya terdengar tenang, tetapi dingin, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah memberikan beberapa instruksi tambahan tentang jadwal penyiraman dan pemangkasan, Pak Dharma kembali masuk ke dalam rumah tanpa berbicara lebih lanjut. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pak Waji memutuskan untuk beristirahat sejenak di bangku taman. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang kuat. Ia mengeluarkan termos kecil dari tasnya dan menuangkan teh hangat untuk dirinya sendiri. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan melintas di salah satu jendela lantai atas rumah. Bayangan itu bergerak cepat, seperti seseorang yang sedang berjalan melewati jendela. Pak Waji memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang baru saja ia lihat. Rumah itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu gantung di ruang tamu yang terlihat dari luar. Pak Dharma, mungkin? Gumamnya, meskipun ia merasa aneh. Pak Dharma seharusnya sudah tidur, mengingat ia jarang terlihat aktif di malam hari. Rasa penasaran memaksanya untuk mendekati rumah. Ia berjalan perlahan-lahan melewati taman. Kakinya hampir tak bersuara di atas jalan setapak yang berlapis kerikil. Ketika ia semakin dekat ke rumah, bayangan itu muncul lagi di jendela yang sama. Kali ini lebih jelas. Sosoknya tinggi dan ramping, tetapi anehnya bayangan itu tampak melayang, bukan berjalan. Pak Waji merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma pantulan atau bayangan pohon di luar, pikirnya, meskipun akalnya sulit menerima alasan itu. Ketika ia sampai di dekat jendela, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Suara itu pelan tetapi jelas, seperti seseorang yang berjalan di atas kerikil. Pak Waji berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling taman yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Tidak ada apa-apa selain tanaman-tanaman yang tampak diam, tetapi entah mengapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Pak Waji memutuskan untuk kembali ke bangku taman, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia melangkah, ia mendengar suara lirih seperti seseorang yang memanggil namanya. Waji. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tetapi jelas. Ia menghentikan langkahnya, tubuhnya membeku. Siapa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang terasa semakin mencekam. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan mempercepat langkahnya, tetapi rasa tidak nyaman semakin menguasai dirinya. Taman yang tadinya terasa begitu indah dan menenangkan kini berubah menjadi tempat yang penuh misteri dan kegelisahan. Di dalam hatinya, Pak Waji mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya imajinasinya, atau memang ada sesuatu yang tidak wajar di taman ini? Dan apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Pak Dharma? Waktu berlalu dengan cepat sejak pertama kali Pak Waji bekerja di rumah mewah itu. Selama beberapa minggu, rutinitasnya di taman mulai terasa biasa meskipun tetap menyisakan rasa tidak nyaman. Keanehan-keanehan kecil seperti tanaman yang seolah hidup, bisikan yang terdengar dari semak-semak, dan bunga yang mekar hanya ketika ia mendekat terus terjadi. Namun, Pak Waji mencoba mengabaikan semuanya. Tetapi yang membuatnya semakin resah adalah sikap Pak Dharma. Pria itu jarang keluar rumah, hanya muncul sesekali untuk memberikan instruksi singkat. Setiap kemunculannya selalu disertai dengan aura dingin yang membuat suasana terasa berat. Pak Dharma tidak pernah berbicara panjang lebar, dan senyumnya yang kaku justru membuat Pak Waji merasa lebih gugup daripada nyaman. Semakin hari, rasa penasaran Pak Waji tentang rumah itu semakin besar.
Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meskipun ia tahu tidak seharusnya mencampuri urusan majikannya, dorongan untuk mencari tahu menjadi tak tertahankan. Pagi itu, Pak Waji melihat sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia sedang menyiram tanaman, ia mendengar suara mobil keluar dari garasi. Ia mengintip dari sela-sela semak dan melihat Pak Dharma masuk ke dalam mobil hitamnya dan pergi. Ini pertama kalinya ia melihat Pak Dharma meninggalkan rumah sejak ia bekerja di sana. Ini kesempatan, pikir Pak Waji. Setelah memastikan bahwa Pak Dharma sudah benar-benar pergi, ia membersihkan tangannya dan berjalan menuju pintu belakang rumah. Ia ragu sejenak sebelum memegang gagang pintu, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Pintu itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia mendorongnya terbuka dan melangkah masuk ke dalam rumah. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada biasanya, meskipun tidak ada suara pendingin ruangan yang menyala. Pak Waji melangkah perlahan, menyusuri lorong-lorong rumah yang gelap dan sunyi. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak samar ketika angin menggoyangkan tirai. Langkahnya membawa dia ke sebuah ruangan di ujung lorong. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, memperlihatkan sedikit isi di dalamnya. Pak Waji mendorong pintu itu lebih lebar dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ruangan itu penuh dengan foto-foto keluarga yang tergantung di dinding dan berjejer di atas meja-meja kecil. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan foto-foto itu. Wajah-wajah dalam foto tampak memudar, seperti diselimuti kabut. Sebagian dari foto itu bahkan tampak robek di bagian wajah, menyisakan kekosongan yang membuat bulu kuduk Pak Waji berdiri. Di salah satu foto, ia melihat seorang pria yang tampak sangat mirip dengan Pak Dharma, berdiri bersama seorang wanita dan dua anak kecil. Tetapi ekspresi mereka tidak seperti foto keluarga biasa. Senyum mereka terasa dipaksakan, dan sorot mata mereka tampak kosong, hampir seperti menatap langsung ke arahnya. Di atas meja dekat sudut ruangan, Pak Waji menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Debu tebal menutupi permukaan buku itu, menandakan bahwa tidak ada yang menyentuhnya selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, ia membersihkan debu itu dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman-halaman buku itu. Dari beberapa paragraf pertama, Pak Waji segera memahami bahwa itu adalah buku harian milik seorang wanita yang dulu tinggal di rumah ini. Buku itu menceritakan kisah sebuah keluarga kaya yang membeli rumah ini bertahun-tahun lalu. Mereka terdiri dari seorang suami, istri, dan dua anak kecil. Awalnya, kisah dalam buku itu terasa biasa saja, tentang kehidupan sehari-hari mereka, pesta-pesta mewah yang mereka adakan, dan rencana-rencana mereka untuk memperbesar taman di halaman belakang. Namun, semakin Pak Waji membaca, cerita dalam buku itu menjadi semakin gelap. Salah satu entry berbunyi, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki di lorong meskipun semua orang sudah tidur. Suamiku mengatakan itu hanya imajinasiku, tetapi aku tahu apa yang kudengar." Entry lain yang ditulis beberapa minggu kemudian bahkan lebih menyeramkan. Anak-anak mulai berubah. Mereka tidak lagi ceria seperti dulu. Kadang aku melihat mereka berbicara sendiri di taman, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Aku takut ada sesuatu di taman itu. Pak Waji terus membaca, dan akhirnya ia menemukan entry yang menceritakan tentang kebakaran besar yang menghancurkan rumah ini. Kebakaran itu terjadi di malam hari, dan seluruh anggota keluarga tewas di dalamnya. Namun, bagian ini ditulis dengan cara yang aneh, seolah-olah penulisnya tidak sepenuhnya sadar akan apa yang ia tulis. Api itu, aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi aku melihat sesuatu di taman sebelum semuanya terbakar. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Jantung Pak Waji berdegup kencang. Ia menutup buku itu dengan cepat, merasa ada sesuatu yang berat menyelimuti dirinya. Saat ia menutup buku itu, sebuah suara lirih terdengar dari belakangnya. "Waji!" Suara itu membuat tubuhnya kaku. Ia berbalik dengan perlahan, dan matanya segera tertuju pada sesuatu yang bergerak di ujung lorong. Bayangan seorang pria terlihat berdiri di sana, menghadap ke arahnya.
Pak Waji mengenali sosok itu sebagai Pak Dharma, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Wajah pria itu tampak berbeda. Kulitnya terlalu pucat, matanya terlalu gelap, dan senyumnya yang biasanya kaku kini tampak menyeramkan, hampir seperti senyuman predator yang sedang mengincar mangsanya. Pak Waji melangkah mundur. Jantungnya berdegup semakin cepat. "Pak Dharma?" panggilnya dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi perlahan mulai mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara apapun, seperti melayang di atas lantai. Pak Waji panik. Ia berlari keluar dari ruangan itu, kembali ke taman melalui pintu belakang. Namun, saat ia tiba di taman, ia merasa bahwa sesuatu sedang mengawasinya dari balik pepohonan. Ia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada apapun di sana. Dengan napas tersengal, Pak Waji segera mengambil sepedanya dan mengayuh pulang. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh bayangan wajah Pak Dharma yang tidak wajar dan kisah menyeramkan yang ia baca di buku harian itu. Ketika ia tiba di rumah, ia duduk di kursi tua di ruang tamunya, mencoba menenangkan diri. Namun, rasa takut itu tidak kunjung hilang. Ia merasa bahwa apapun yang ada di rumah itu kini sudah mengetahui bahwa ia tahu sesuatu. Pak Waji terbangun dengan keringat dingin mengalir di dahinya. Malam itu, mimpi buruk terus menghantui tidurnya. Ia melihat wajah Pak Dharma dengan senyum menyeramkan. Ruangan gelap penuh foto keluarga dengan wajah yang memudar, dan taman yang berubah menjadi labirin menakutkan. Pagi ini, meskipun tubuhnya lelah, ia tahu ia harus kembali ke rumah itu. Namun, rasa takut kini membayangi setiap langkahnya. Ia merasa bahwa rahasia yang ia temukan dari buku harian dan penampakan menyeramkan di rumah itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika Pak Waji tiba di taman, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin bertiup dingin, dan suasana taman yang biasanya sunyi kini terasa seperti dipenuhi suara bisikan samar. Pak Waji mulai bekerja seperti biasa, mencoba menutupi kegelisahannya dengan rutinitas. Saat ia memangkas semak-semak di sudut taman, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Tanah di bawah semak itu tampak berbeda, seolah-olah baru saja digali dan ditutup kembali. Rasa penasaran memaksanya untuk menggali sedikit menggunakan skop kecilnya. Ketika ia mencungkil tanah itu, ia menemukan sebuah benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah foto tua yang terbungkus kain. Foto itu memperlihatkan keluarga yang sama seperti di foto-foto di dalam rumah. Ada seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak kecil. Namun, kali ini, wajah mereka lebih jelas, dan di sudut foto itu tertulis dengan tinta pudar, "Keluarga Dharma, 1947. Pak Waji terdiam. Ia menggenggam foto itu dengan tangan yang gemetar. Tidak mungkin. Keluarga ini sudah lama meninggal, gumamnya. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki. Ia menoleh cepat dan melihat Pak Dharma berdiri tak jauh darinya, mengenakan setelan jas hitam seperti biasanya. Namun, sesuatu tentang pria itu tampak berbeda. Kulitnya lebih pucat, dan matanya kini bersinar samar dalam cahaya matahari yang redup. "Pak Waji." Suara Pak Dharma terdengar lebih dingin dari biasanya. "Apa yang kau temukan?" Pak Waji menyembunyikan foto itu di balik punggungnya. Tetapi ia tahu tidak ada gunanya berbohong. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan wajah penuh ketakutan. Pak Dharma melangkah mendekat. Senyumnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. "Sudah terlalu jauh kau mencari tahu, Waji. Kini kau tahu siapa aku." Pak Waji mencoba melangkah mundur, tetapi tanah di bawahnya tiba-tiba terasa aneh. Ketika ia melihat ke bawah, ia terkejut melihat akar-akar pohon mulai keluar dari tanah, melilit pergelangan kakinya. "Apa ini? Lepaskan aku!" teriak Pak Waji sambil berusaha menarik kakinya. Namun, akar-akar itu semakin kuat, melilit hingga ke lututnya. Pak Dharma hanya berdiri diam, menatapnya dengan senyum tipis. Taman ini adalah tempat jiwa-jiwa tersesat. Mereka terperangkap di sini untuk selama-lamanya, memberikan energi bagi tempat ini. Dan kau, Waji, kau telah dipilih untuk menjaga taman ini tetap hidup. Pak Waji terkejut mendengar kata-kata itu. "Aku."
Tidak, aku tidak ingin terlibat dalam semua ini. Pak Dharma menggeleng perlahan. Kau tidak punya pilihan. Kau sudah masuk terlalu jauh. Tiba-tiba, tanaman-tanaman di sekitar taman mulai bergerak. Semak-semak bergoyang liar meskipun tidak ada angin, dan bunga-bunga yang sebelumnya tampak cantik kini berubah menyeramkan, seperti memiliki mulut kecil yang berbisik dengan suara-suara mengerikan. Pak Waji berusaha melawan. Ia mengambil skopnya dan mencoba memotong akar-akar yang melilit kakinya. Dengan usaha keras, ia berhasil membebaskan satu kakinya, tetapi akar-akar itu terus mencoba menangkapnya kembali. Pak Waji mulai berlari menuju gerbang, tetapi setiap langkahnya terasa berat. Taman itu seolah hidup dan mencoba mencegahnya pergi. Cabang-cabang pohon rendah menjulur ke arahnya, mencoba meraih tubuhnya. Bunga-bunga memuntahkan serbuk yang membuat matanya perih. Sambil berlari, ia mengingat sesuatu yang diajarkan orang tuanya di masa kecil. Ketika menghadapi sesuatu yang tak terlihat, hanya doa yang bisa menjadi pelindung. Dengan napas tersengal, ia mulai melantunkan doa-doa pendek yang ia ingat. Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini. Akar-akar dan tanaman yang mencoba mengejarnya tampak melambat. Cahaya matahari yang redup mulai terasa lebih terang, dan jalan menuju gerbang perlahan terbuka. Pak Waji berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang. Ketika akhirnya ia mencapai gerbang, ia mendorongnya dengan keras. Gerbang itu terbuka dengan suara berderit yang keras, dan ia segera berlari keluar, meninggalkan rumah itu di belakangnya. Pak Waji tidak berhenti berlari hingga ia tiba di rumahnya sendiri. Napasnya tersengal, dan tubuhnya terasa lelah. Tetapi ia merasa lega karena berhasil melarikan diri dari tempat itu. Ia duduk di kursinya, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi rasa takut. Namun, ketika ia menatap meja di ruang tamunya, matanya membelalak. Di atas meja itu, ada secari koran yang sama seperti yang ia temukan hari itu. Koran yang berisi iklan tentang pekerjaan sebagai tukang kebun. Namun, kali ini, ada tulisan tangan di bawah iklan itu. Kami selalu membutuhkan penjaga baru. Pak Waji merasa tubuhnya membeku. Ia tidak tahu bagaimana koran itu bisa ada di sana, dan tulisan tangan itu bukan miliknya. Ketika ia mencoba mengangkat koran itu, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggung tangannya, seperti angin dingin yang bertiup. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon yang tampak melambai dari luar jendela. Dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun ia berhasil keluar dari taman itu, tempat itu tidak akan pernah benar-benar membiarkannya pergi.